Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah review pertandingan antara Sevilla melawan Manchester United ya di semifinal Europa League. Kita kalah 2-1 ya. Gol kita diciptakan oleh Bruno Fernandes melalui titik penalti. Sementara untuk Sevilla diciptakan oleh Suso dan Luuk de Jong ya. Secara overall kita bermain sangat bagus sekali ya. Salah satu performa yang saya bilang sih performa terbaik setelah lockdown ya. Walaupun kita lihat ya possession bisa dibilang dia lebih banyak ya 5-3 kita 4-7, tapi semua yang nonton pertandingan ini tahu kita tuh mau dominasi gitu loh, mendominasi pertandingan ya. Kita mengepung mereka, apalagi babak kedua ya. Babak pertama masih 50-50 saya bilang ya, nggak bisa ya, masih belum kelihatan siapa yang lebih bagus gitu kan ya. Kenapa posisi mereka lebih tinggi? Karena cara bermainnya beda gitu loh ya kan. Mereka selalu nahan bola di tengah-tengah sampai dia punya wingback siap maju. Wingbacknya siap maju baru mereka nyerang gitu loh. Ya mereka nggak buru-buru. Makanya jadi ya kebanyakan passing kiri kanan lah ibaratnya gitu kan. Beda lah sama kita ya. Cuman saya sih benar-benar suka dengan performa kita kali ini, jujur aja ya. Walaupun kita kalah tapi kita layak menang, ya. Kita bisa lihat tuh shot on target kita 7, off target kita 7, Sevilla on target 3 doang loh, kebobolan 2, kita gagal dari 3. Itu bisa bayangin ya. Cuman ini bukan salah De Gea ya, ini salah pertahanan, tapi nanti saya balik lagi ke sana ya. Oke. Dari preview saya udah bilang kita bisa kewalahan nih Brandon Williams. Ya, karena dia masih muda, karena dia bukan back kiri sebenarnya, kan dia back kanan. Kita bisa kewalahan. Dan bahkan di preview saya bilang mungkin lebih baik Fosu Mensah yang turun gitu loh, ya kan? Karena dia defender, dia kuat, badannya gede gitu kan, dia bisa. Ya kan? Dan dia kewalahan lawan Jesus Navas. Kewalahan. Gol kedua crossingnya Jesus Navas sama sekali nggak keblok sama dia. Kayak dia terlalu jauh gitu loh, terlalu jauh antara jaga jarak sama Jesus Navas. Crossingnya jadi lewat. Ya. Nggak cuman juga problem di kiri kita. Di kanan Bisaka juga problem tuh. Bisaka cuma satu bagusnya di pertandingan ini, yaitu meredam Ocampos. Dia bagus sampai Ocampos, kalau kita lihat Ocampos tuh menit 56 dia udah di substitute ya kan, dan kelihatan banget tuh Ocampos marah tuh pasti substitute, karena dia juga nggak bisa apa-ngapain lawan Bisaka. Di luar itu Bisaka nggak bagus. Kenapa? Karena 2 gol ya yang terjadi itu dia mengambil peran juga tuh, kenapa bisa kebobolan ya. Gol pertama ya, Lindelof udah ngepepet si Banega ya kan. Terus si Reguilon wingbacknya lari, Bisaka coba ngimbangin, nggak kekejar, nggak ada pace-nya dia. Sampai Reguilon masuk ke kotak penalti, dia crossing. Nah ini balik lagi Brandon Williams nih. Kita ada 3 orang di kotak penalti, nggak ada yang marking si Suso sama sekali, 1 orang pun nggak ada. Mereka semua ngumpul di tengah ya. Brandon Williams nggak marking dia. Nggak cuma Brandon Williams yang salahkan, Maguire sebagai kapten dan pengatur pertahanan harusnya bisa gitu loh, bisa mengatur. Itu ya, siapa parking itu si Suso, nggak ada yang marking, nembak ya gol lah. Dia BG kan posisinya lagi di kanan kan, bener nggak? Karena ya takutnya Reguilon nembak langsung kan, bener nggak? Dia di kanan, dia crossing ya, dia telat lah ke kiri, bener nggak? Sementara tuh orang nggak ada yang marking, 3 orang pemain kita cuma nemplok di tengah ya. Maguire sebagai kapten gagal ya dalam mengatur pertahanan, gagal total ya. Gol kedua juga sama, Jesus Navas dari sisi kiri ya, Jesus Navas. Brandon Williams lemah gitu kan, dia nggak bisa blok crossingnya ke cross. Nah di tengah ada siapa? Saya lihat tuh Maguire lagi mau
backup Brandon ya kan, jaga-jaga kalau Brandon dilewatin ya kan, dan sering banget dia dilewatin ya. Kalau dia Brandon dilewatin dia mau maju kelihatan. Nah jadi di tengah ada siapa? Ada Lindelof dan Bisaka. Nah kesalahan Bisaka di mana? Ya Lindelof jaga di pos kiri, benar nggak? Bisaka jaga di kanan. Di tengah-tengah ada siapa? Ada De Jong. Pas crossing Bisaka diem doang, bukannya di marking itu si De Jong. Kosong. Ya, itu dua tuh kesalahan tuh. Lindelof sama Bisaka tuh dua salah. Ya, terutama Bisaka karena pas depan dia loh, pas depan Bisaka si De Jong. Ada crossing langsung buru dong, marking dong, bener nggak? Minimal bikin dia nggak balance gitu kan, atau apa? Dibiarin aja. Ya, jadi ini pertahanan kita sampah. Sampah. Maguire, sorry ya, kamu seorang kapten ya. Kapten dan kamu harus mengatur pertahanan. Kamu gagal. Kamu gagal mengatur defender lainnya. Ya, kamu gagal. Ya. Kita mau beli Sancho kayak atau apa, itu nggak ngefek. Saya kasih tau nggak ngefek. Kenapa? Ya kalau kita sekali diserang kebobolan mau ngapain lagi? Mau ada Ronaldo pun percuma. Maguire harus berubah ya. Maguire, kamu tuh kapten. Walaupun itu gol-gol bukan kesalahan kamu 100%, tapi kamu tuh kapten, kamu yang bantu ngatur belakang itu gimana. Ya, dalam segi penyerangan kita sangat bagus ya. Orang yang nggak ngerti bola pasti bilang Paul Pogba ngapain sih, Fred ngapain sih. Kamu tahu nggak itu Fred gunanya buat apa gitu kan, posisi mereka apa ya kan. Paul Pogba sama Fred menangin position berapa banyak, Paul Pogba sama Fred keep possession berapa banyak ya kan, terutama Fred tuh ya kan, dia tugas dia kan buat dapetin possession ya, sementara kalau Pogba kan lebih bantu nyerang juga kan, bener nggak. Fred itu defensive midfielder ya, kayak Matic lah ibaratnya dia kan. Jadi kalau misalnya wingback maju dia tetap mundur, dia jaga tuh di antara dua defender, Lindelof sama Maguire ya. Fred main bagus, Pogba main sangat bagus ya. Pogba dalam balancingnya bantu Bruno buat nyerang, sama bantu Fred dalam bertahan, mereka sangat bagus sebagai box to box midfielder. Pogba sangat bagus mainnya ya. Mengharapin apa? Gol ya kan, itu lain cerita gitu loh, jangan disamakan ya. Orang yang ngerti bola, oh harusnya gol nih, harusnya ngegolin nih, harusnya assist nih. Lihat dong peranan mereka di dalam permainan ya. Bagus mereka main. Bruno mainnya bagus ya, nggak semua passing pass through-nya ya, semua kreativitasnya tuh ada. Mason Greenwood bagus ya kan. Nah, cuma kita tahu kalau Mason Greenwood dia kalau udah dapat bola dia mau masuk penalti tembak, bener gak? Emang itu mentalitas dia sebagai striker ya kan, walaupun dipakai sebagai winger sekarang ini. Martial mainnya bagus ya, cuman emang kiper mereka juga lagi bagus gitu kan, hokinya juga lagi bagus, 7 on target, gila kan, bener nggak, 2 kali on one, refleksnya cepet, gila itu sih ya. Nggak bisa salahin kita punya penyerang gitu loh, nggak bisa nyalain kita punya midfield, karena mereka main sangat bagus sekali ya. Kalau yang nonton, yang ngerti bola, itu pasti kesel nih ngeliat hasil begini. Bukan karena kita kalah, karena kita pantas menang. Kalau kita main kayak lawan Copenhagen kemarin, kalah, ya udah gitu kan, nggak kesel gitu kan ya, tidur tenang gitu. Tadi tidur juga makin kesel gitu loh. Aduh, ini kok sampah banget pertahanan kita. Aduh ya, Marcus Rashford doang yang kurang bagus mainnya ya. Kurang bagus dia, formnya masih kurang, tapi dia udah lebih pede ketimbang sebelumnya ya kan. Sebelumnya kan lawan Copenhagen lewat ketemu defender ngeri dia ya kan, ngapain nih gua nih, back pass aja deh atau passing ke William deh ya kan. Dia udah lebih bagus, udah lebih berani, cuman ya skillnya masih belum balik gitu loh. Tak kenapa confidence-nya belum balik ya. Semua pemain tengah kita, pemain penyerang kita sangat bagus ya, itu nggak bisa dibilang jelek gitu kan ya, nggak bisa ya. Yang ngerti bola pasti bilang Martial mainnya bagus, Bruno, Greenwood, Pogba, Fred bagus ya. Saya sih confident ngeliatin penyerang kayak gini ya, permainan penyerangan kayak begini,
Teamwork kayak begini saya sih confident. Saya confident. Ya, tapi kalau Maguire ngatur pertahanan kayak begini, aduh, hancur, 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 hancur bener deh. Kecewa sih saya sama Maguire, bener-bener kecewa. Kalau saya bisa bilang sih ya, Sevilla cuma satu sih dia tuh lebih matang sebagai tim, ya kan. Kelihatan lah, kita kan tim baru, bener nggak baru, lagi rebuild. Kalau Sevilla tuh lebih matang gitu loh, ya kan. Dia udah sering main bareng, dia udah ngerti cara permainan segala macem. Cuman tetap we are the better team, ya. Kecuali defender lah, udahlah. Defender kita sebenarnya sampah, super sampah deh, ya. Kalau kita ngomongin soal Ole, kenapa nggak ada substitution? Mau ganti siapa? Saya tanya coba. Mau ganti siapa? Siapa yang mau diganti? Coba nih kita lihat. Mason Greenwood mau ganti siapa? Daniel James banyak apa? Kacrut, ya kan? Igalo, aduh gila lu, bener nggak lah? Igila lu, tuh nggak? Igalo tuh igila lu, tau nggak? Ya, nggak bisa. Yang saya bilang pergantian yang harus dilakukan tadi itu adalah Williams diganti Fosu Mensah. Fosu Mensah mainnya bagus walaupun cuma 8 menit Bapak. Beda jauh, bisa ngeredam, dia kuat. Itu harus diganti. Dan Rashford kemungkinannya harus diganti juga tadi. Ya, cuman kita lihatlah. Kita nggak bisa salahin Ole. Ole nggak punya kepercayaan terhadap ya lini backupnya, second playernya. Bruno mau diganti siapa? Siapa yang mau diganti deh? Fred mau diganti, Paul Pogba mau diganti. Ganti siapa? Saya tanya nih ya, mau ganti siapa? Secara taktik semua udah bener, pokoknya kita udah bener semua. Cuman Maguire gagal dalam mengatur pertahanan. Ya, Maguire gagal. Semua defensif kita segagal. Ya, gagal semua saya bilang. Ya, oleh kalau mau kesalahan itu doang deh. William harusnya diganti. Dari awal dia udah dapat kartu kuning, itu harusnya udah ganti di half time oleh Fosu Mensah. Ya, Rashford mungkin di menit 70 udah harus ganti juga. Ya. Jadi itu secara overall kita harusnya menang, kita main sangat bagus sekali. Cuman kita kalah karena kegagalan defense kita. Ya, kegagalan defense kita. Itu udah simple deh, sesimpel itu. Ya, sesimpel itu, nggak ada lagi yang salah, ya. Taktik semua udah bener deh, saya bilang nggak ada salahnya deh, ya. Apalagi babak kedua kita tahu sendiri kita tuh bener-bener ngepung mereka, ya. Seandainya di counter pun juga itu bisa dipatahin semua sama Fred segala macem, ya kan. Ya, kebobolannya kalau ya sekali lagi kalau kebobolannya itu kan kita 2 penyerang lawan 4 defender. 2 penyerang lawan 4 defender, ya kan. Yang di kotak penalti cuma 1 orang. Ngapain aja itu 3 defender yang di kotak penalti. Ini kalau ngomongin kesel gitu loh ngeliatnya. Ini harusnya kita final. Ya, final. Bruno marah-marah ke Lindelof itu wajar. Wajar. Karena dalam segi menyerang itu sangat bagus, midfield sangat bagus, backnya aja blekok. Ya, Bisaka juga cuman bagus ngeredam Ocampos doang. Setelah Ocampos udah keluar dia udah nggak tahu mau ngapain kayaknya tuh orang. Aduh, kesel rasanya. Ya, oke. Menurut kalian gimana ya pertandingan ini? Pasti banyak komentar ya. Siapa yang jelek, siapa apa enggak. Tapi ya itulah analisa saya seperti itu. Ya gitulah. Defense kita ya Maguire ya. Saya cuma ngomong Maguire please ya. Kamu tuh kapten. Kamu tuh seorang defender yang harus mengatur harus mengatur pertahanan MU. Karena kamu juga kapten. Ya. Itu kamu harus bener-bener improve, ya, improve. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching.